Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sawangargo, Ibu Mami Istiori di SPD SD. Yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri Sawangargo. Puji syukur marilah senantiasa kita ucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini Jumat 23 Agustus 2024 kita dapat berkumpul pada acara diseminasi disiplin positif oleh Ibu Elisa Dwi Setiawati SPD. Izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan terlaksana pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, penyampaian materi oleh Ibu Elisa. Acara yang ketiga, pesan dan kesan. Dan acara yang keempat atau yang terakhir adalah penutup. Agar acara berjalan secara efektif, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Liridhoillah walisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Elisa SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sawangargo, Ibu Mami Setiori. Yang saya hormati pula Dewan Guru SD Negeri Sawangargo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru semua yang berkenan mengikuti rangkaian acara diseminasi disiplin positif pada siang hari ini, dan saya berharap ibu-ibu semua bisa mengikuti rangkaian kegiatan ini sampai selesai, dan semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk SD kita, sekolah kita SD Negeri Sawangargo. Mohon izin Bu Rini untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan tadi dengan budaya positif. Nah, sebelum kita sampai pada budaya positif, kita harus tahu dulu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut KHD. KHD ini sinten ibu-ibu? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara niku sinten? Bapak Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita ketahui bahwa kodrat anak itu ada, ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah sesuatu yang sudah ada pada diri anak, yang sudah melekat pada diri anak yang dimiliki oleh anak itu. Sedangkan kodrat zaman itu adalah perkembangan zaman. Tentunya perkembangan cara pendidikan kita zaman dahulu waktu masih sekolah dan perkembangan pendidikan zaman sekarang itu tentunya sangat berbeda. Nah, untuk itu kita sebagai guru juga harus sesuai melakukan pendidikan sesuai perkembangan zaman. Di sini ada kata menuntun. Berarti tugas kita itu adalah menuntun, menghamba pada murid. Jadi bukan kita, anak itu harus menuruti apa kemauan kita, kudu manut opo karepe dhewe. Anak kudu pinter, kabeh kudu pinter, kudu iso. Itu ternyata bukan. Kita di sini menuntun kodrat anak. Jadi kita hanya bisa menuntun dan mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki oleh anak itu sendiri. Jadi kita tidak memaksa harus sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kita hanya menuntun. Di sini tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuannya agar anak itu nantinya mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik untuk dirinya sendiri maupun di lingkungan masyarakat gitu. Jadi menurut KHD itu seperti itu, kita harus menuntun sesuai dengan kodratnya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai dan kebiasaan. Kalau kebiasaan itu berarti dilakukan tidak hanya satu kali, dua kali, gitu. Dilakukan karena disebut kebiasaan itu berarti dilakukan setiap hari. Dan nantinya karena dilakukan setiap hari nanti akan menjadi suatu budaya positif. Nah, budaya positif ini hasil akhirnya itu karena kita di sini merdeka belajar. Hasil akhirnya nanti kita agar anak-anak itu mencapai karakter yang profil pelajar Pancasila. Tujuan harapannya adalah seperti itu, agar anak-anak itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu napa mawon ibu-ibu? Beriman dan bertakwa. Terus apa boleh Bu? Alam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernawaris. Nah, biasanya kita lebih hafalnya kalau dengan lagu Nah, moga kita nyanyikan bersama-sama akan dipimpin oleh Bu Novi. Ya, ibu-ibu semua, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ada gerakannya, ibu-ibu. Nah, dijabarkan dulu nopo langsung saja? Sudah tahu ya? Langsung saja ya. Oh ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Gotong royong ngeten bang? Ya saya ngeten. Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke.
pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Segitu saja Ibu Lisa. Terima kasih Bu Novi. Nggih, masih semangat nggih Ibu-ibu. Kok ada sih lemes niki. Moga kali dipun rahabi niku sing teng meja. Selanjutnya terima kasih. Bentar, Bu. Tadi masih yang tadi. Nah, budaya positif. Apakah kita sebagai guru sudah melaksanakan budaya positif Ibu-ibu, baik di kelas atau di lingkungan sekolah? Di kelas coba adalah tentunya pastinya sudah, tanpa kita sadari itu ternyata kita sudah melaksanakan budaya positif. Nggih, kira-kira nopo yang di kelas? Ya, Bu Afi. Jadi pertanyaannya. Berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas, kemudian saling dengan gurunya. Oh, nggih, kelas 1 berbaris. Ibu. Terus ada lagi mungkin kelas lain kan? Mungkin kelas 5, Bu Nurul. Terkadang kita tanpa sadari itu ternyata kita tuh sebenarnya di kelas itu sudah melakukan budaya positif, cuma tanpa kita sadari saja. Ya, kita ngobrol Berdoa sebelum memulai pembelajaran. itu budaya berdoa itu juga merupakan salah satu budaya positif. Nah, tanpa kita sadari kita tuh sudah melakukan suatu budaya positif. Akan tetapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan kebiasaan itu agar menjadi sebuah budaya positif. Kebiasaan itu berarti tidak dilakukan hanya 1 kali 2 kali, tapi dilakukan berkali-kali agar nantinya ketika sudah kebiasaan agar lebih optimal lagi menjadi suatu budaya positif. Oke, lanjut Bu. Nah, sebelum kita mengoptimalkan budaya positif, kita perlu tahu dulu konsep utama budaya positif itu. Di sini ada konsep utama budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan berarti diharapkan ada suatu perubahan di dalamnya. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, konsep utama budaya positif ini yang akan kita dalami pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di mana kita itu bisa membangun lingkungan sekolah yang positif, aman, dan nyaman dengan cara bagaimana? Dengan cara membudayakan budaya positif dengan hal-hal yang positif. Contohnya adalah disiplin. Disiplin itu apakah termasuk budaya positif Ibu-ibu? Ya. Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Bagaimana kita bisa mengontrol siswa? Akan tetapi sebenarnya apakah kita yang mengontrol siswa atau siswa sendiri yang mengontrol dirinya sendiri? Kira-kira siswa sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Oke, lanjut Bu. Nah, di sini ada sebuah cobalah. Ada jika Anda adalah A dan teman Anda adalah B, tugas A mengepalkan tangan. Coba dan bayangkan bahwa A menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam
memarahi, menggoda, bahkan menawari A dengan uang agar A bersedia membuka kepalan tangan. Nah, niki karena pas nggih kan 10 orang bisa berpasangan, yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Nah, yang A itu punya suatu rahasia di dalamnya yang aku ora pengen wong liya ngerti. Aku sing ngerti, aku ora meh bocorke. Sedangkan yang B itu adalah tukang kepo sing pengen ngerti urusane wong. Yo pengen ngerti. Yuk, mbak dipraktekkan, dikepalkan. Yang B mencoba untuk membuka. Monggo. Yang menjadi A yang mengepalkan, yang B. Nah, yang A itu mempunyai privasi yang sangat. Nah, yuk bagaimana caranya yang B supaya bisa membuka kepalan yang A? Dengan tidak harus dengan marah-marah, tapi bisa dengan membujuk, merayu. Nah, monggo. Coba. Nah, itu Bu Iva diiming-imingin oleh makanan. Ayo kira-kira bisa membuka yang tidak? Wah, yuk coba. Oh ini Bu Romi diiming-imingin pulpen. Kira-kira Bu Nurul mau membukanya apa tidak? Nah, Bu Fatma dikasih pep. Kira-kira mau apa tidak Bu Rusda untuk membukanya? Nah, kalau Bu Ape dengan Bu Nurul sepertinya dengan rayuan ini. Sedang merayu ini. Kira-kira siapakah yang B yang bisa membuka kepalan tangan dari A dengan bujukan, dengan iming-iming? Sinten sing saged 7 jari sing bisa membukanya? Ditarik paksa. Saged apa mboten Ibu-ibu? Mboten saged. Jadi ternyata yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri sendiri. Orang lain itu tidak bisa. Meskipun nggih kadang-kadang iki yo tergantung situasi dan kondisi nggih. Nek kepepet nggih kadang ya sebetulnya kan pada intinya bahwa yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah kita sendiri. Nah, yang kedua adalah perubahan paradigma belajar. Teori kontrol, ilusi kontrol Dr. William Glasser. Ada apa? Ilusi guru mengontrol murid yang berkehendak terhadap diri kita. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, berarti itu guru mengontrol murid. Dia membuat itu ternyata hanya ilusi. Kalau kita menyuruh anak-anak untuk ayo sekarang kerjakan tugas ini. Sekarang ayo yang piket melaksanakan piket. Nah, itu dan anak-anak melakukannya. Itu sebenarnya kalau bukan kita guru, anak itu manut kalih guru, tapi karena dia di dalam dirinya sendiri mau melakukannya walaupun ada intervensi dari guru. Jadi guru ilusi, kita tuh hanya ilusi seolah-olah kayak muridnya manut karo aku. Nah, itu sebenarnya hanya ilusi. Yang terjadi adalah anak itu mau melakukannya itu karena kemauan sendiri. Itu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya melaksanakan kuis. Siapa yang bisa mengerjakan soal ini dan benar akan mendapatkan hadiah. Ketika itu dilakukan sekali, itu pasti efektif. Anak kan pasti semangat gitu. Tapi ketika itu dilakukan berkali-kali, apakah akan menjadi sebuah efektif ibu-ibu? Tidak. Nah, itu juga ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sama kita kok begitu kok telat ke sekolah. Dari dikritik seperti itu, pada akhirnya besoknya anak itu sudah tidak terlambat lagi. Kita beranggapan bahwa ini bahasa tangan aku juga makan. Itu ternyata enggak, itu juga sebuah ilusi. Tapi yang terjadi adalah anak sendirilah yang ingin karena bertanggung jawab pada dirinya, maka dia akan melakukannya hal tersebut.
Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ada di kalangan kita yang orang dewasa, mohon maaf sebelumnya, senior dan junior. Senior yang merasa aku wis makan asam garam kurang wis puluhan tahun wis kakek gue wis nanti lotok kabeh dibandingkan sing wingi-wingi. Ternyata itu ilusi. Orang dewasa bukan berarti bisa tahu semuanya kan. Mohon maaf yang junior pun juga malah bisa lebih pintar dari yang dewasa. Nah, itu juga sebuah ilusi. Mengganggu. Nah, disiplin positif. Kita masuk kepada disiplin positif. Budaya positif itu dilakukan dan optimalnya pada disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Napa kira-kira? Makna disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu apa? Monggo, sinten yang berpendapat? Bu Fatma, monggo. Disiplin. Disiplin positif itu adalah suatu sikap disiplin yang baik. Sikap disiplin yang baik. Ya, sikap Menurut Guru disiplin Sja, yang kalau baik. menurut Guru Sja, nomor guru, disiplin positif. Kita kira apa toh sebenarnya disiplin positif nih? Disiplin positif itu adalah Teratur. Ada pendapat yang lain? Kira-kira apa disiplin positif itu? Oke, Bu Nurul, monggo. Disiplin karena kesadaran dari siswa sendiri. Kesadaran diri siswa sendiri. Oke, baik. Mari, ada yang ingin berpendapat lagi? Bu Afe? Boleh? Nggak usah. Oke, dilanjut dulu. Jadi disiplin berasal dari Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu ternyata artinya adalah belajar. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bisa seperti itu. Disiplin juga adalah kemampuan memerintah diri. Berarti betul tadi kata Bu Brun, disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi kita memilih sendiri. Berarti kita memilih sendiri ya, kita mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, yang keempat adalah nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia bertujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Karena kita konteksnya dalam lingkungan sekolah, maka nilai yang kita kembangkan adalah profil pelajar Pancasila yang nantinya kita harapkan bisa diterapkan juga di lingkungan masyarakat. Lanjut Bu. Nah, sebelum disiplin positif itu dilakukan, tentunya ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Setiap orang itu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini maksudnya berbeda itu ada kebutuhan kita hari ini itu berbeda dengan besok. Seperti halnya misal Bu Fatma hari ini kebutuhannya kesenangan, ya dibutuhkan Bu Rusda adalah kasih sayang. Contohnya kan berbeda, setiap orang juga berbeda. Nah, gimana Bu Rusda? Ada tanggapan? Nah, sedangkan
kebutuhan itu apakah harus kita penuhi semuanya, Ibu? Kira-kira haruskah 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi dalam waktu yang sama atau Nah, tidak, karena berbeda-beda ya tentunya tidak harus semuanya ini dalam satu hari karena berbeda-beda. Jadi mungkin yaitu tadi hari ini kebutuhannya berbeda dengan hari esok. Moga lanjut. Nah, di sini ada sebuah kasus. Bu Ida, guru kelas 6 di SD Cendekia, sedang menghadapi masalah di kelasnya. Atau salah seorang muridnya sering datang terlambat. Saat jam pelajaran pun ia tidak memperhatikan dan mengganggu temannya. Saat jam istirahat, ia sering meminta bekal temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ida, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa yang akan dilakukan, Ibu? Monggo sinten sing ingin berpendapat? Bu Afi atau sih? Monggo Bu Afi. Kira-kira kalau Bu Afi menghadapi masalah seperti Bu Ida ini, apa yang akan Bu Afi lakukan? Mungkin kalau saya menjadi Bu Ida, saya akan memanggil murid tersebut, kemudian saya akan bertanya terlebih dahulu apa yang membuat dia itu bisa terlambat sekolah. Kemudian kenapa dia juga bisa mengganggu temannya dan meminta bekal temannya itu alasannya apa? Apakah iseng atau memang dia lapar seperti itu? Mungkin saya tanya terlebih dahulu gitu Bu. Oh, ya. Ada pendapat yang lain? Bu Novi? Sama? Ya. Menurut Anda kira-kira kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi pada diri Anto dari 5 dasar kebutuhan tadi? Apa kira-kira yang belum terpenuhi oleh Anto? Monggo sinten yang ingin berpendapat. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Anto? bertahan hidup mungkin Bu, misalnya dengan salah satunya adalah bertahan hidup. Dicirikan dari meminta bekal, bisa saja si Anto sedang kelaparan. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan adalah bertahan hidup. Apakah hanya kebutuhan bertahan hidup saja, Ibu-ibu? Apa ada yang berpendapat lain? Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada diri Anto? Kira-kira apa Bu Novi? Menurut Bu Novi? Mungkin kesenangan tadi ada. Kesenangan Karena Anto sering mengganggu temannya. Iya. Jadi kesenangan. Kalau dia mengganggu temannya, jadi dia merasa senang. Gitu. Jadi terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Ada yang lain yang ingin berpendapat? Atau mungkin apa kebutuhan bertahan hidup, kesenangan itu saja, atau ada yang lain mungkin ingin berpendapat? Bu Afe? Tidak? Nah, mari kita lihat. Nah, Ibu Ida sebaiknya mencari tahu alasannya. Berarti betul tadi dari pendapatnya Bu Afe, Bu Ida sebaiknya mencari tahu alasan Anto melakukan tindakan tersebut agar dapat mengetahui kebutuhan yang sedang berusaha ia penuhi. Jadi pertama ya kita harus mencari tahu dulu alasannya kenapa kok melakukan itu semua. Atau menjadi pusat perhatian. Tadi ditujukan dengan karena mengganggu kocok kan berarti caper gitu. Nah, berarti itu adalah kebutuhan kasih sayang. Atau lapar, tadi betul Bu Fatma lapar karena tidak meminta bekal dari temannya, maka bertahan hidup. Atau merasa hebat karena teman takut karena jadi koncone ngerti dia merasa hebat. Nah, itu kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian atau merasa bosan saat pelajaran. Nah, itu juga kebebasan, ingin
bebas, dia tidak mengikuti pelajaran itu karena dia bebas, ingin bebas, kebutuhan kebebasan yang ini dia penuhi. Atau yang iseng menjadi temannya adalah kesenangan. Betul tadi Bu Novi, pendapatnya Bu Novi, kebutuhan kesenangan karena atau menjadi temannya. Nah ternyata atau melakukan itu sebenarnya hanya ingin untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum dia dapatkan, seperti itu. Jadi yang ingin Anto penuhi dalam kasus ini adalah kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Bahwa teori motivasi perilaku manusia itu semua perilaku memiliki tujuan. Ada menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, menghindari hukuman. Jadi anak-anak melakukannya itu karena untuk menghindari hukuman. Itu motivasi eksternal. Kadang ya jangankan anak-anak, kadang kita guru aja gitu. Guru aja kadang melakukan sosial, itu contohnya kadang kita melakukan itu juga untuk menghindari hukuman, misalnya seperti itu. Mendapatkan imbalan, misal kita mengiming-imingi murid dalam kuis, siapa yang dapat mengerjakan soal ini dan benar nanti akan mendapatkan hadiah. Itu motivasi eksternal juga, itu bersifat hanya sementara. Menghargai diri sendiri. Nah, pada tiga perilaku ini, tiga teori motivasi ini adalah tingkatan yang paling tinggi adalah menghargai diri sendiri. Jadi anak itu melakukannya itu bukan karena semata-mata untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan saja, tapi karena bentuk tanggung jawab kepada dirinya sendiri untuk melakukannya. Itulah motivasi dari internal, berarti dari diri sendiri. Sampai di sini ada masukan? Betul? Oke. Nah, di sini ada hukuman dan sanksi. Nah, ada kasus lagi di sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat akan menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta Iva untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju apa buatan ibu-ibu? Tidak setuju. Alasannya kenapa kok tidak setuju? Kita monggo. Ya ini benar. Kenapa kok buatan setuju? Pasti buatan setuju itu ada alasannya. Bu Fatma? Ya, saya tidak setuju terhadap sikap dari Pak Seno karena tindakan yang dilakukan untuk terhadap Iva itu tidak memberikan pembelajaran, tidak bisa dipetik hikmahnya, dan malah menimbulkan seperti pembulian terhadap Iva itu sendiri. Terima kasih. Nah, sekarang nomor 2, menurut ibu-ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, ibu-ibu? Hukuman. Kenapa kok itu dikatakan hukuman, Bu Afi?
karena itu mungkin tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh Iva, begitu Bu. Nah itu disebut hukuman, mungkin kurang memberikan kejelasan mungkin. Karena Iva kan memiliki permasalahan tidak mengetahui materi matematika, tetapi oleh Pak Seno malah diberikan perlakuan tersebut sehingga Iva tetap tidak mengerti tersebut. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain? Kenapa kok? Oh nggih, Bu Rini. Menurut saya itu adalah sebuah hukuman karena hanya Pak Seno yang memberikannya tanpa tanya-tanya ke Iva, langsung disuruh sama Pak Seno. Kemudian mungkin dari sisi Iva nanti Iva akan ada dampaknya seperti malu, juga sakit hati, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi ya tanpa Pak Seno mencari tahu alasannya langsung itu dihukum gitu nggih. Jadi itu adalah sebuah hukuman. Mari lanjut Bu. Nah, betul bahwa tadi di situ adalah sebuah hukuman. Nah, di sini adalah identitas gagal, ada hukuman, sanksi, konsekuensi, dan satu lagi adalah restitusi. Identitas gagal itu adalah hukuman, sedangkan disiplin itu sanksi atau konsekuensi, dan tingkatan yang paling tinggi adalah restitusi. Nah, di sini kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti tadi masalahnya Iva. Itu tentunya di dalam diri Iva juga sangatlah menyakitkan gitu, merasa malu, dia juga merasa takut nantinya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, karena kalau konsekuensi itu tentunya apa yang dilakukan, bila melanggar ada konsekuensinya. Kalau hukuman itu terkadang apa yang dilakukan itu hukumannya tidak sesuai dengan yang mereka lakukan gitu. Biasanya karena melakukan kesalahan apa, hukumannya apa, berbeda dengan konteks yang dilakukan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ya, hukuman tentunya tidak nyaman untuk murid. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Berarti di sini sudah kelihatan bahwa di restitusi itu adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian perilaku murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid dibuat tidak nyaman. Restitusi murid mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi masalah terpecahkan. Yang hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya kalau anak kan kadang walaupun kita ngasih hukuman apa, kadang ya anak tetap esok harinya juga melakukan lagi, seperti tidak takut akan hukuman yang kita berikan. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturan adalah kamu harus. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih.
Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid membenci peraturan. Konsekuensi, murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut dulu. Nah, mari berlatih antara hukuman dan konsekuensi kali ini. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir. Apa? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coretnya. Konsekuensi. Murid bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam. Berdiri di depan kelas sampai istirahat karena ramai. Hukuman. Oke. Lanjut, Bu. Nah, inilah jawabannya, kira-kira mau betul atau salah. Lanjut. Masih semangat ibu-ibu? Coba saya cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Tepuk janjindu. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke. Mari kita lanjut. Nah, di sini ada yang ketiga tadi, tingkatan yang paling tinggi adalah restitusi posisi kontrol. Ada 5 restitusi posisi kontrol: penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kita sering di posisi yang mana, ibu-ibu? Ayo, kita selama ini sudah berada di posisi mana? Kira-kira? Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Pemantau, pembuat merasa bersalah, pemantau, penghukum. Oke. Teman nggih mboten? Kadang-kadang. Manajer. Nah, pada 5 restitusi posisi kontrol ini adalah tingkatan yang paling tinggi adalah pada manajer. Nah, kita masih berada di penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Kadang orang, kadang belum, gitu. Oke, lanjut, Bu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol tadi: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, motivasi guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ayo sinten SMP kelas menunjuk-nunjuk kali muridé kan boten. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah, kalau kamu ke belakang gitu. Nah, apa ya, waduh. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nanti salah kok dibuatkan alasannya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ayo. Ayo kita digoreng. Kemudian itu berarti pembukuan menipu berusda. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ayo Sinten. Ada mesti kandani. Ada mesti kandani. Peran guruku akhirnya gurunya saya stres. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak
peraturan kelas apa tidak nantinya. Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dikembalikan kepada anak itu sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Hasilnya, kalau hukuman memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, nggih boten? Nggih. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, nggih, membuat orang merasa bersalah. Teman, ketergantungan, pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Diawasi ya tetap dari ini kesalahan ini. Terus kalau tingkatan manajer adalah menguatkan pribadi, berarti menguatkan dirinya sendiri nantinya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Hasil meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid melakukan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dan kita murid yang baik, saya ngoten iku nek tinggal nggih. Kita ngerti. Aku wae. Oh. Membuat orang merasa bersalah, maafkan saya, teman. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kita murid yang baik. Berapa banyak bintang yang akan saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Memantau. Manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, kembali kepada dirinya sendiri. Dampak pada murid mengulangi kesalahan, karena penghukum itu jangka hanya untuk jangka pendek saja. Merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itulah 5 posisi kontrol penghukum membuat orang merasa bersalah: teman, pemantau, dan manajer. Lanjut Bu. Posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali denganmu. Napa niki? Posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali denganmu. Membuat masalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Bu Fatma? Pemantau. Ayolah lakukan demi ibu. Mau apa nih? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Mau nih apa? Mendapatkan bintang? Mantap. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, ini sedikit paham deh ibu-ibu tentang posisi kontrol. Waduh, ya nantinya harapnya kita bisa diterapkan untuk anak-anak didik kita. Oke, lanjut Bu. Nah, kita ice breaking dulu karena sudah siang, lagi ngantuk, lemes. Nah, kita monggo ice breaking dulu. Berdiri. Monggo berdiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan.
Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, tepuk tangan. Nah, lanjut. Ada kasus lagi, kasus 1. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk fokus dan mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Posisi kontrol apa yang dilakukan Bu Rina? Apa? Berarti, apa berarti? Kira-kira apa? Ini posisi kontrol apa? Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Posisi apa? Posisi kontrol apa? Posisi kontrol teman. Gitu. Lanjut. Lagi ada kasus 2. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam pertengkaran adu mulut. Dino pun emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing baju Anto terlepas. Pada saat itu guru langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Bu Siti sebagai kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali. Mendengar itu Dino bercerita tentang kekesalan hatinya. Bu Siti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang wajar dan mempertahankan diri hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di sekolah. Lanjut. Bu Siti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Bu Siti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai lepas begini. Bu Siti bertanya pada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah saya tidak tahu Bu, saya lem saja ya Bu. Ibu Siti menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino.
Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu caranya menjahit, Bu. Apa kamu bersedia belajar menjahit? Dino mengangguk. Yang mengajari siapa, Bu? Bu Siti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Akhirnya Dino menyetujui dan sepanjang siang Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Kira-kira ini berada pada posisi kontrol apa, Bu? Manajer. Bu Siti berperan sebagai apa? Tadi mencari solusi gitu. Berarti Bu Siti melakukan apa itu? Menanyakan tadi kan apa, Bu? Ini restitusi, ya betul. Nah, kita karena tadi betul beri restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid jujur pada dirinya sendiri. Memberi dan juga memberi penawaran bukan paksaan. Jadi anak-anak dituntut untuk menyelesaikan sendiri masalah yang dia lakukan. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita kembalikan kepada anak itu tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini dia adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dengan pertanyaan bisa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya dulu alasannya kenapa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi itulah tahapan dari segitiga restitusi. Tapi apakah dari tiga ini kalau kita tidak mempunyai keyakinan kelas, apakah bisa kita menerapkan segitiga restitusi? Betul? Tidak bisa. Lanjut dulu. Nah, ini contoh kasus pertanian. Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Yang ketiga betul. Apa Bu Yusuf? Ini siswa melaporkan. Nah, ini pada tahap menstabilkan identitas.
tahanan tindakan yang bersalah. Menanyakan alasannya kenapa melakukan. Yang ditahan menanyakan keyakinan. Nah, itulah salah satu contoh kasus yang menerapkan segitiga restitusi. Ada satu lagi Bu.
itu adalah dua contoh kasus dengan penerapan segitiga restitusi. Kira-kira ibu-ibu sudah akan menerapkan juga di kelas? Sudah? Akan. Lanjut dulu. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Jadi jika sudah diyakini sesuatu hal yang baik, tanpa kita paksa atau kita suruh, itu mereka akan melakukan hal tersebut. Itulah adalah keyakinan kelas. Lanjut dulu. Nah, budaya positif. Ada di sini pada tingkatan bawah adalah peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas. Lingkungan positif. Yang paling terakhir, yang paling tingkatan paling tinggi adalah budaya positif. Dari keempat budaya tingkatan budaya positif itu, kira-kira kita atau ibu-ibu itu sudah pada tahap yang mana? Kira-kira ibu-ibu sudah mempunyai keyakinan kelas? Sudah. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Kalau peraturan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata yang menyuruh, menggunakan kata-kata yang negatif. Kalau keyakinan kelas itu nilai yang diyakini dari kata-kata yang dituliskan itu. Nilainya itu apa? Dari kesepakatan semuanya. Lingkungan positif, keyakinan dikembangkan menjadi lingkungan positif. Nah, yang terakhir adalah budaya positif. Nanti pada akhirnya itu akan kita dapatkan budaya positif. Ini yang kita harapkan atau kita wujudkan, yaitu pada budaya positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Pernyataan universal dan bentuk kalimatnya pasif. Bersifat abstrak itu berarti maksudnya umum di sini. Bersifat abstrak, pernyataan universal dan bentuk kalimatnya positif. Itulah pembentukan keyakinan itu dari tiga hal tersebut. Nanti pada kesempatan kali ini kita akan mencoba praktik pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya ingin tahu kira-kira apakah di sini ada kelas 2 kesepakatan kelas B. Sudah ada. Tadi pada tahap restitusi yang ketiga apa, ibu-ibu? Keyakinan kelas. Kalau kita belum ada keyakinan kelas, apa yang akan kita tanyakan? Gitu, kalau mau kita menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi harapan sebelum kita melaksanakan budaya tadi, tahap keyakinan kelas itu harus kita buat terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan mencoba praktik membuat keyakinan kelas. Mulai dari tahapan yang awal dulu. Sebelah sini makin yang sini yang mengoreksi. Satu aja peraturan. Nanti yang sebelah sini ya. Ini membuat juga. Enggak, nanti menunggu dari yang sebelah sini dulu. Betul kan dari Ibu
tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek, tidak boleh berkata kotor. Nah, coba nanti yang bagian sini Bu Fatma, tidak boleh, ini di sini masih ada kata-kata tidak boleh, tidak boleh. Berarti ini masih pada tahapan apa? Peraturan, gitu. Peraturan. Satu lagi nomor. Bu Fatma, ini ya, membetulnya yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harusnya nomor. Tadi tulisnya. Bu Rusda tidak boleh mengejek. Yang betul itu nomor. Bu Rini tidak boleh berkata kotor. Bu Iva tidak boleh membuang, oh sama itu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh sudah, tempelkan lagi, di bawahnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Rukun dengan tidak boleh mengejek, tidak boleh itu sebenarnya betul adalah rukun dengan teman. Saling menghormati, tidak boleh berkata kotor, saling menghormati dan menghargai. Nah, baik dari peraturan kelas tadi yang sudah dituliskan, kemudian kita ubah menggunakan kalimat yang positif. Di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu diubah menjadi menjaga kebersihan. Tidak boleh mengejek, rukun dengan teman. Tidak boleh berkata kotor, saling menghormati dan menghargai. Nah, menjaga kebersihan itu berarti nilainya apa? Nilai keyakinannya adalah kebersihan. Kebersihan. Kemudian rukun dengan teman, nilainya adalah kerukunan. Saling menghormati dan menghargai, toleransi. Nah, nilai itulah yang menjadikan sebuah keyakinan kelas, nilainya itu. Jadi nanti ibu-ibu bisa mengecek di kelasnya masing-masing apakah sudah sesuai keyakinan kelas atau masih peraturan kelas. Nah, ibu-ibu, kita sudah berada pada akhir acara. Materi yang saya sampaikan sudah selesai pada keyakinan kelas ini. Nah, mungkin ada masukan, tanggapan dari ibu-ibu. Oke, Bu Fatma. Terima kasih Bu Lisa atas waktunya. Izin menyampaikan pendapat saya Ibu. Jadi di sini saya merasa beruntung sekali bisa mengikuti diseminasi hari ini. Dari diseminasi hari ini saya memperoleh informasi bahwa peraturan kelas dan keyakinan kelas itu jauh berbeda. Bahwa peraturan kelas tadi terbentuk atas kalimat-kalimat perintah ataupun larangan, sedangkan keyakinan kelas itu yang benar-benar diyakini oleh anggota kelas seperti itu. Jadi berbeda sangat gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk SD kita. Dan sebelum saya menutup acara pada kesempatan hari ini, apabila dalam saya menyampaikan materi banyak kekurangan, banyak kata-kata yang menyinggung, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.